Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang akan membahas mengenai filsafat pendidikan menurut K.H. Hashim Asy'ari. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai biografi K.H. Hashim Asy'ari. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Hashim Asy'ari bin Abdul Al-Wahid. Beliau lahir di Gedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon yaitu 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan pada 14 Februari 1871 Masehi. Nah, pada tahun 1876 beliau pindah dengan orang tuanya ke desa Keras, Jombang hingga berusia 15 tahun. Ayahnya mengajarkan dasar agama, khususnya membaca dan menghafal Al-Quran. Beliau menuntut Islam ke berbagai pondok pesantren di Jawa Timur. Pada tahun 1891, beliau tiba di pesantren Siwalan, Panji Sidoarjo yang disusun oleh Kiai Yakub Siwalan. Beliau menikahkannya dengan putrinya yaitu Khadijah tepat pada usia 21 tahun yaitu pada tahun 1892. Nah, pada tahun 1926 beliau pada tanggal 31 Januari 1926 bersama dengan tokoh-tokoh Islam lainnya, beliau mendirikan organisasi yaitu Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Nah, beliau wafat pada tahun 1947 di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep pendidikan Islam. Hashim Asy'ari adalah seorang penulis yang produktif dalam semua bidang keilmuan Islam. Namun, ada kesimpulan dari pemikirannya, yaitu dia memiliki pemikiran yang khas dan tipikal. Ia selalu konsisten mengacu pada rujukan yang memiliki sumber yang kuat, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satu karya terkenal beliau tentang pendidikan adalah kitabnya yang berjudul Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim. Pembahasan terhadap masalah pendidikan lebih beliau tekankan pada masalah etika dalam pendidikan. Nah, menurut K.H. Hashim Asy'ari, adapun konsep pendidikan Islam yaitu yang pertama, signifikan pendidikan. Menurut K.H. Hashim Asy'ari adalah upaya memanusiakan manusia secara utuh sehingga manusia bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan pendidikan adalah menjadi insan yang bertujuan agar dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan insan yang mendekatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, mengenai karakteristik guru, yaitu pertama, menjaga diri dari hal-hal yang menurunkan martabat. Yang kedua, pandai mengajar. Yang ketiga, berwawasan luas. Yang keempat, mengamalkan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kelima, cakap dan profesional. Yang keenam, kasih sayang. Yang ketujuh, berwibawa. Dan yang terakhir yaitu takut pada Allah, tawadu, zuhud, dan khusyuk. Nah, konsep pendidikan Islam yang keempat yaitu mengenai sistem pendidikan. K.H. Hashim Asy'ari menjadikan Al-Quran sebagai landasannya karena dengan berlandaskan dengan wahyu, Tuhan terwujud suatu sistem pendidikan yang komprehensif atau menyeluruh, yaitu meliputi 3 aspek di mana kognitif, afektif, dan fisikomotorik.
Konsep pendidikan dalam Islam menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pertama, kurikulum pendidikan. Kurikulum ditetapkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah Al-Quran dan hadis, fikih, usul, fikih, nahwu, soruf. Proses belajar mengajarnya yaitu sangat mempengaruhi berbagai faktor, diantaranya guru, murid, tujuan pendidikan, kurikulum, dan metode pendidikan. Nah, dalam hal ini pemikiran Kiai Haji Syarif bisa dikatakan masih bersifat tradisional karena beliau memposisikan guru sebagai subjek dan murid sebagai objek. Guru ini tidak hanya sebagai transmitator atau penyalur pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga sebagai pihak yang memberi pengaruh secara signifikan terhadap pembentukan perilaku atau etika peserta didik. Nah, yang kedua, metode pendidikan disesuaikan dan mempertimbangkan tujuan materi maupun lingkungan pendidikan. Adapun evaluasinya yaitu dalam proses evaluasi tidak hanya untuk mengetahui sejauh mana tingkat penguasaan murid terhadap materi, namun juga untuk mengetahui sejauh mana upaya nilai-nilai yang ada pada peserta didik bisa diserap dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk mengukur tingkat keberhasilan seorang guru dalam mendidik akhlak pada peserta didik, lebih ditekankan pada pengamatan kehidupannya sehari-harinya. Adapun tugas dan tanggung jawab murid yaitu yang pertama, etika dalam belajar. Yang pertama yaitu membersihkan hati, kedua pandai mengatur waktu, yang ketiga menyederhanakan makanan dan minuman dan berhati-hati, yang keempat menghindari kemalasan, yang kelima meninggalkan hal-hal yang kurang berfaedah. Nah, etika terhadap guru. Yang pertama yaitu memperhatikan guru, mengikuti jejak guru, bersabar terhadap kekerasan guru, dan berbicara sopan. Nah, selanjutnya yaitu etika terhadap pelajaran. Yang pertama, memperhatikan ilmu yang bersifat fardu ain. Yang kedua, bercita-cita tinggi. Dan yang ketiga, menanyakan apa yang tidak dipahami. Dan yang keempat, belajar secara kontinu dan menambahkan rasa antusias belajar. B. Masalah pendidikan pada masa Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari berperan dalam pendidikan Islam di Indonesia untuk memperjuangkan bangsa Indonesia menuju jalan rahmatan lil alamin. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah seorang pahlawan nasional. Kiai dari Jawa Timur yang sekaligus pendiri salah satu organisasi muslim terbesar dalam bingkai Islam berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Pada tahun 1899 Masehi, sepulangnya Kiai Haji Hashim Asy'ari dari menimba ilmu di Tanah Suci, beliau membuka pengajian yang dalam waktu singkat banyak dikenal orang. Walaupun pada waktu itu daerah Tambira terkenal sebagai pusat maksiat karena kebanyakan penduduknya terbiasa melakukan judi, zina, bahkan perampok. Hal tersebut yang mendorong Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk merintis atau membuka lembaga pendidikan pesantren yang hingga saat ini banyak dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Labu Ireng. Semakin lama waktu berlangsung, semakin besar peranan Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam dunia pendidikan Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisa tentang pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dari penjelasan sebelumnya, disimpulkan bahwa pemikiran pendidikan Kiai Haji Hashim Asy'ari terpusat pada etika dalam mencari ilmu pengetahuan dengan ditulisnya kitab adab Al-Alim wa Al-Mutalim yang selesai pada tanggal 22 Jumadil Asani 1343 Hijriah. Secara keseluruhan, bab ini membahas tentang keutamaan ilmu, etika yang mesti dicamkan dalam belajar, etika seseorang murid terhadap guru, etika yang harus diperhatikan guru, etika guru terhadap murid-muridnya, dan etika menggunakan literatur serta alat-alat yang digunakan dalam belajar.
pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari memunculkan implikasi terhadap pendidikan Islam tradisional pada umumnya dan lembaga yang berada di naungan NU pada khususnya. Di antaranya adalah pola kepemimpinan dalam pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari cenderung mengarah pada pola kepemimpinan yang karismatik, di mana pengaruh sang pemimpin lebih ditekankan pada garis keturunan. Pola kepemimpinan yang seperti ini bisa dikatakan sebagai suatu pola kepemimpinan yang tidak demokratis. Jadi bisa dikatakan pola ini tidak cocok diterapkan dalam pola kepemimpinan sekarang. Dalam pola pengajaran Kiai Haji Hashim Asy'ari lebih cenderung bahwa guru adalah sebagai subjek yang harus mentransfer ilmu. Jika kita kaitkan dengan pola pendidikan saat ini, maka hal ini tidak terlalu efektif karena hal itu menyebabkan siswa akan cenderung pasif dan kurang bisa mengembangkan pengetahuan karena mereka cenderung hanya mengandalkan ilmu yang diberikan oleh guru. Mengenai evaluasi menurut pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari, memang dalam proses evaluasi tidak menggunakan standarisasi nilai. Namun, jika ditelisik, sistem pendidikan Islam sebenarnya proses itu sudah menilai dari segala aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yaitu relevansi pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan pendidikan saat ini. Bahwa saja pendidikan Islam merupakan sarana untuk mencapai kemanusiaannya sehingga manusia dapat menyadari siapa sesungguhnya penciptanya dan untuk apa diciptakan. Pendidikan Islam tidak hanya dipahami sebagai pendidikan yang berlabel Islam saja, seperti madrasah-madrasah atau pondok pesantren. Akan tetapi, pendidikan Islam mencangkup semua proses pemikiran, penyelenggaraan, dan tujuannya, menurut pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nampak pada munculnya lembaga-lembaga Islam, atau lebih dikenal dengan sebutan pondok pesantren. Konsep pendidikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak hanya berupa teori-teori saja, namun juga mempraktikkannya. Dalam aktivitas kependidikannya, walau pemikiran beliau masih bersifat tradisional, tetapi pemikiran beliau tetap sesuai dan masih relevan diterapkan pada zaman sekarang. Tentang pemaduan antara pesantren yang tradisionalis dengan model sekolah barat yang lebih modernis, menunjukkan bahwa beliau sangat konsisten dengan pemikiran yang telah dipertimbangkannya. Hingga sekarang, pendidikan Islam berkembang dari model pesantren tradisional, pesantren modern, madrasah, dan sekolah Islam. Nah, itulah tadi pembahasan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.